Orang itu tampak sedang mengetuk meja, padahal sebenarnya sedang mengirimkan jawaban kepada temannya menggunakan kode rahasia. Namun, ketika ia sampai di halaman kedua, tiba-tiba ia kebingungan, karena ternyata lembar ujian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu A dan B. Ini adalah langkah darurat yang ditambahkan sekolah untuk mencegah kecurangan, sehingga Amy dan para anak orang kaya itu sama sekali tidak siap. Dia segera mengonfirmasi dengan teman-temannya, tetapi ternyata ada yang mendapat lembar soal nomor 2, ada pula yang mendapat lembar soal nomor 1. Waktu ujian hanya tersisa 40 menit, sehingga Amy terpaksa mengerjakan lembar soal nomor 1 miliknya secepat mungkin, lalu meneruskan jawabannya dengan kecepatan tertinggi. Atas isyaratnya, para siswa yang memiliki lembar soal nomor 1 serempak menyerahkan lembar jawaban mereka. Saat mereka menghalangi pandangan pengawas, dia bertukar lembar soal dengan teman di sebelahnya, lalu mulai mengerjakan lembar soal nomor 2. Melihat waktu yang semakin menipis, Amy harus menyelesaikan soal ujian yang seharusnya dikerjakan dalam 60 menit dalam waktu 20 menit, serta menyelesaikan tugas pengiriman. Karena gugup, ia hampir menjatuhkan pulpennya ke lantai. Untungnya, 5 menit sebelum waktu habis, Amy berhasil menyelesaikan soal pada lembar jawaban nomor 2, lalu memainkan kode rahasia, dan dengan panik meneruskan jawaban tersebut. Tepat pada detik-detik terakhir ujian berakhir, Amy berhasil menyelesaikan pengiriman jawaban tersebut. Para anak orang kaya itu berhasil menyelesaikan ujian akhir dengan selamat. Namun, begitu keluar dari ruang ujian, Amy langsung dipanggil ke kantor kepala sekolah. Ternyata, meskipun lembar jawaban Amy tidak bermasalah, di kertas coretannya justru muncul soal-soal dari lembar nomor 1 dan nomor 2 secara bersamaan, yang berarti dia terlibat dalam kecurangan. Meskipun ayahnya berulang kali memohon belas kasihan, guru tersebut tetap tidak melunak. Ia tidak hanya membatalkan nilai Amy untuk ujian kali ini, tetapi juga langsung mencabut beasiswa yang seharusnya diterimanya. Setelah semua itu, Amy mengalami pukulan yang cukup berat, tetapi Xiaomei segera memberinya kabar baik. Dia dan pacarnya akan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh perusahaan SAT, dan jika Amy bersedia membantu mereka menyontek, keduanya bersedia memberikan 3 juta sebagai imbalan. Jumlah ini jauh lebih besar daripada beasiswa. Namun, ujian SAT adalah ujian yang diselenggarakan secara serentak di seluruh dunia dengan tingkat ketat yang sangat tinggi. Bahkan jika Amy ingin melakukan kecurangan, sepertinya hal itu tidak mungkin dilakukan. Mendengar bahwa ujian ini diselenggarakan secara serentak di seluruh dunia, Amy langsung terpikir sebuah ide cemerlang. Mereka bisa memanfaatkan perbedaan waktu dengan mengirim Amy lebih dulu ke Philadelphia untuk mengerjakan soal, karena perbedaan waktunya di sana 3 jam lebih cepat daripada di Seattle. Amy hanya perlu menyelesaikan soal-soal lebih awal, lalu mengirimkan jawabannya, sehingga kecurangan ini bisa berhasil. Namun, karena soal-soal ujian SAT sangat sulit, dia masih membutuhkan seorang asisten untuk membantunya mengerjakan setengah dari soal-soal tersebut, guna mempercepat proses penyelesaiannya. Jelas sekali, siswa berprestasi lain di sekolah itu, Xiaohei, adalah kandidat terbaik bagi mereka. Dihadapkan pada imbalan sebesar 1 juta, Xiaohei langsung tertarik dan segera bergabung dengan tim Amy. Mereka harus menyelesaikan soal-soal tersebut dalam waktu 1,5 jam.